Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan cintai para nasabah BCA yang hadir di acara World Summit 2023, baik yang di ruangan ini maupun juga yang bergabung secara online, dan juga jajaran komisaris, ada Pak Setioso beserta Bapak-Bapak komisaris, Pak Arman, Pak Hendra, dan rekan-rekan direksi, senior manajemen dari BCA, para mitra kerja kita, dan juga hadirin yang hadir dalam acara di pagi hari ini. Presentasi saya ini mungkin sekitar setengah jam, ini menyambung apa yang tadi Pak Arman sampaikan. Pak Arman tadi sampaikan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, volatilitas, uncertainty, dan sekarang saya mau bicara sedikit mengenai beberapa mitos dan juga realitas dari pasar keuangan dalam 1 tahun terakhir ini. Bapak Ibu sekalian, tahun lalu 2022 banyak orang-orang hebat yang salah memprediksi pergerakan pasar. Saya berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah ada mitos yang mengatakan tahun 2023 kita akan mengalami resesi. Dimulai dengan di Amerika Serikat. Yang bicara itu bukan orang sembarangan. Yang bicara itu antara lain Larry Summers, mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Jamie Dimon, CEO JP Morgan Chase. Kenyataannya saat ini Amerika belum resesi dan tidak resesi. Dunia pun masih tumbuh dengan baik. Yang kedua, IMF Managing Director, orang hebat juga ini, Ibu Kristalina Georgieva. Dia mengatakan bahwa China ini akan tumbuh luar biasa pesat setelah lockdown itu dibuka. Kenyataannya sekarang kita masih mendengar bagaimana tantangan besar sekali di China. Khususnya sektor properti yang masih bermasalah, high youth unemployment, dan banyak hal-hal yang lain. Yang ketiga, ini orang pinter juga nih, Profesor Rubini. Kadang-kadang kita panggil dia Dr. Doom, Dr. Kiamat. Dia mengatakan, teman-teman, dolar Amerika ini akan hancur. Karena Amerika defisitnya gede banget. Kenyataannya sampai sekarang dolar masih perkasa. Yang keempat, nah ini orang yang saya pernah baca bukunya nih, Robert Kiyosaki. Dia somehow demen banget sama kripto. Dia mengatakan bahwa udah dah, lepas semua aset kamu, belikan kripto aja. Karena harga kripto akan menuju ke bulan. Kenyataannya kripto sampai sekarang masih problem. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa mitos yang kita lihat di pasar yang kenyataannya ternyata nggak seperti apa yang diprediksikan sebelumnya. Ini konsisten dengan apa yang tadi Pak Arman sampaikan. Dunia ini penuh dengan segala ketidakpastian. Ada seseorang yang saya sangat respect, namanya Michael Sembales. Dia salah satu managing director dari JP Morgan Asset Management. Dia memberikan suatu karakterisasi dari kondisi pasar saat ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Rasputin. Rasputin itu salah satu teman dekatnya Kaisar Rusia Nicholas II. Dia dianggap orang suci, ya, dia dianggap sebagai holy man, penasihat spiritualnya raja, tapi dia juga seorang politikus yang sangat keji. Dalam berbagai kesempatan, dia tuh mau sekali dibunuh sama musuh-musuhnya. Udah diracunin, ditembak 2 kali, digebukin, ditenggelamin, enggak mati-mati. Jadi ini ilustrasi ini mengenai pasar saat ini. Bunga udah naik demikian tinggi, kondisi udah penuh dengan tantangan, tapi seperti si Rasputin gitu. Ya. Ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, Bank Sentral seluruh negara, hampir seluruh negara, sudah menaikkan suku bunga. Yang paling tinggi adalah Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Kenaikannya 5,25%. Hanya satu bank sentral nih, Bank Sentral Tiongkok, PBOC yang masih menurunkan bunga, dan Jepang masih flat. Di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian adalah satu indeks yang dibuat oleh Citi, namanya Citi Global Inflation Surprises Index. Kalau angkanya positif, artinya real inflation-nya itu lebih tinggi dari ekspektasi. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya belakangan ini real inflation angka sesungguhnya itu sudah lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya. Jadi sebenarnya kenaikan bunga itu penting.
Dulu banyak yang mengatakan bahwa Amerika naikin bunga itu resep yang salah. Tapi ternyata itu memang diperlukan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ya, angka inflasi sekarang di Amerika udah sekitar 3%, 3,2, 3,3%. Sebelumnya pernah 9,1%. Ada analisa yang mengatakan, dari 9,1 ke 3%-an, itu ada 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah gara-gara masalah supply udah beres, masalah COVID udah nggak ada lagi, transportasi udah lancar, ada penurunan inflasi sebesar 5%. Karena ada pengetatan dari Bank Sentral, ada lagi pengurangan daripada inflasi sebesar 5%. Tapi ada penambahan inflasi. Karena employment number di Amerika, angka tenaga kerja itu sangat-sangat robust. Jadi ada penambahan 3% di sana. Jadi makanya dari 9 bisa turun ke sekitar 3%. Karena ada analisa seperti itu. Karena dengan employment yang demikian kencang, inflasi pasti harusnya akan naik. Tapi karena ada pengetatan-pengetatan itu, akhirnya bisa turun. Ini menarik juga nih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sering dengar ya berita bahwa ada yield curve inversion. Dengan kata lain, yield untuk yang 3 bulan, itu lebih tinggi dari yield yang 10 tahun. Harusnya kan kalau 3 bulan segini, 10 tahun lebih tinggi. Yang terjadi adalah yield inversion. Setiap kali ada yield inversion, biasanya ada resesi. Nah ini ada datanya nih Bapak Ibu sekalian. Ada yield inversion, ada resesi. Yang abu-abu ini resesi. Tahun 70-an, ada yield inversion, ada resesi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat semua. Ada inversion, ada resesi. Ada inversion, ada resesi. Tapi di sini, inversionnya itu bukan cuma negatif, udah tajam banget. Tapi ternyata tidak terjadi resesi. Ini menarik sekali. Tapi begitu kita dalemin, ternyata tidak ceteris paribus. Kondisinya itu berbeda sekali. Di sini misalnya ya, dulu itu kalau yang terjadi resesi, biasanya real interest rate, yaitu adalah Fed Funds Rate, dikurangin dengan core CPI, itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat positif. Ya. Tapi belakangan ini, pada saat dia terjadi inversion, ternyata negatif. Jadi tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Berikutnya, kondisi corporate sector juga jauh lebih baik. Kalau dulu itu semuanya tuh defisit, belakangan ini tuh masih positif. Nah ini menarik sekali, karena sering kita baca artikel di surat kabar, yield curve inversion, resesi. Ternyata tidak seperti itu. Ini menarik juga higher interest rate juga taking longer time. Makan waktu lebih lama untuk berdampak pada profit margin dan household balance sheet. Ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian. Yang hitam ini adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika. Jadi ada kenaikan yang tajam sekali di sini. Ya. Tapi ini net interest payment dari perusahaan-perusahaan itu masih rendah. Artinya apa? Artinya banyak perusahaan yang nggak minjem duit. Artinya apa? Artinya pada saat suku bunga lagi rendah, dia lakukan hedging. Jadi mau bunga naik berapapun, tidak bermasalah. Demikian pula dengan yang namanya household, rumah tangga. Rumah tangga juga yang namanya disposable debt service, pembayarannya dia terhadap disposable income, itu masih sangat rendah. Dan mortgage pun ya, meskipun ya Bapak Ibu sekalian tahu, tadi pagi saya cek nih, mortgage 30 tahun di Amerika fix, itu udah 7,53%. 7,53%. Padahal pada saat pandemi, itu 2,8%. Ya. Tapi kenapa di sini kenaikannya masih mellow? Karena banyak orang pada saat pandemi itu melakukan refinancing mortgage-nya. Dari 6%, dari 5% ke 2,8%. Fix 30 tahun. Jadi sekarang mau naik ke 7% kayak, mau naik ke 8% kayak, tidak ada dampaknya terhadap mereka. Cuman dampaknya adalah mereka ini tidak akan melakukan upgrade rumahnya. Jadi kalau dia punya rumah lebih kecil, dia mau beli rumah yang lebih besar, dia akan tunda. Karena kalau dia beli rumah yang besar, dia harus bayar mortgage-nya dengan rate yang baru, yang 7,5%. Jadi akibatnya makanya sale daripada secondary home ini turun drastis di Amerika Serikat. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita perlu waspadai juga.
Yang pertama adalah excess savings. Jadi pada saat pandemi, pemerintah Amerika menggelontorkan banyak sekali stimulus, termasuk stimulus fiskal, bantuan langsung tunai. Jumlahnya nggak main-main, 5 triliun US dollar. Itu masuk ke tabungan-tabungan masyarakat Amerika. Sepertinya ini udah mulai turun. Di samping itu, ada beberapa leading indicator. Kalau leading indicator ya, dia memberikan suatu warning kepada kita, dampaknya itu tidak terasa langsung. Ada yang terasa 6 bulan kemudian, ada yang 9 bulan kemudian, ada yang 18 bulan kemudian. Udah ada beberapa yang warnanya udah agak mengkhawatirkan. Ada yang merah, ada yang oranye, ada yang kuning. Tapi memang semua orang masih berkata, tapi ini masih ada indikasi menujunya itu bukan ke resesi, tapi menujunya ke yang namanya soft landing. Jadi ekonomi Amerika itu akan melambat, tapi tidak sampai resesi. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, ada analisa yang mengatakan bahwa di kuartal ketiga ini, Amerika tumbuhnya 5%. Ini membuat orang lebih khawatir lagi, bagaimana dengan inflasi, bagaimana dengan bunga, apakah Fed masih akan agresif lagi ke depannya. Nah, yang menarik ya, kinerja dari perusahaan-perusahaan Amerika, stock market di Amerika itu didominasi oleh 7 perusahaan teknologi. Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia, ya. Dan perusahaan-perusahaan itu, Meta satu lagi. Jadi kalau kita lihat dominasinya terhadap mereka itu besar sekali. Memang ada sedikit hype ya terkait dengan generative AI. Jadi semua orang excited mengenai generative AI. Semalam ada perjanjian kerjasama antara Google dengan Nvidia, harga saham Nvidia naik lagi. Saya beberapa bulan yang lalu itu yang namanya saham Nvidia udah mencapai, market cap-nya udah sampai 1 triliun dolar, semalam saya cek udah 1,2 triliun dolar. Jadi luar biasa sekali pertumbuhannya. Nah, having said that, sekali lagi, koreksi di harga saham ini bukan sesuatu yang kita bisa ignore. Ya, kenapa demikian? Bapak Ibu lihat di sini, yang warna biru ini adalah yang namanya price earning ratio, PE ratio. Kalian yang suka main saham tahu ini apa itu, PE ratio. PE ratio-nya masih sangat tinggi. Ya, 18, 19. Tapi yang namanya projection pertumbuhan income-nya itu, jadi earning growth-nya, itu udah balik ke kisaran 10%, pada tahun lalu masih 20-an%. Artinya saham ini udah mulai kemahalan. Indikator kedua di sini. Biasanya kalau kita main saham ya, kita itu ingin supaya ada premium. Kalau masuk ke bond kan kita tinggal beli bond, kita diemin aja, itu ada kupon yang kita dapetin. Kalau equity kan harganya naik turun. Jadi kita perlu ada risk premium. Risk premiumnya itu udah collapse. Rendah sekali. Kemudian yang menarik lagi, ada convergence dari yield dari berbagai aset kelas, baik S&P 500, baik corporate bond, maupun juga treasury 3 month, treasury 3 bulan. Ini convergence ke sini. Dan ada satu lagi indikator yang kita harus lihat, yaitu yang namanya YAC. YAC itu adalah Young Unprofitable Companies, perusahaan-perusahaan yang masih muda, yang nggak untung, tapi valuasinya itu gila-gilaan. Ini udah terjadi koreksi nih waktu itu. Ya udah turun, tapi kita melihat udah mulai merangkak naik lagi. Mungkin antara lain karena ada hype dari teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, indikator ini menunjukkan koreksi di stock market Amerika itu kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan bisa terjadi dalam waktu tidak terlalu lama. Nah ini juga menarik. Jadi suku bunga KPR itu udah naik tinggi sekali, tadi saya sampaikan 7,53%. Dan suku bunga KPR itu sebenarnya itu ada 2 komponen. Dia itu terkait dengan US Treasury 10 tahun, dan terkait juga dengan spread, perbedaan antara US Treasury dengan mortgage 30 tahun. Biasanya spreadnya ini 170 basis point, tapi belakangan ini agak melebar. Itu penyebabnya makanya pricing KPR di Amerika sekarang udah mahal sekali. 7,53%, bahkan bisa-bisa KPR itu 8%-an.
Banyak perusahaan-perusahaan properti, dia kreatif. Jadi dia ada produk, tahun pertama bayar 4%, tahun kedua bayar 5%, tahun ketiga bayar 6%, setelah itu baru bayar market rate. Jadi dia ingin supaya propertinya itu terjual. Jadi dia kasih subsidi sedikit. Karena dia berharap setelah 3 tahun, market akan kembali normal. Nah, itu adalah situasi daripada yang pertama ya, mengenai resesi di Amerika. Kedua mengenai China. China ini sesuatu yang agak unik. Saya ingat sekali waktu kita dengar berita bahwa lockdown itu udah hilang, udah nggak ditiadakan, pasti akan tumbuh dengan pesat. Tapi ternyata ada masalah yang fundamental di China. Yang pertama adalah masalah properti. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi kita dengar ada perusahaan dari Tiongkok, perusahaan properti namanya Evergrande. Pinjamannya 300-an miliar dolar collapse. Kalau itu kita bisa mengerti, karena perusahaan itu memang tidak memenuhi aturan dari pemerintah Tiongkok yang namanya 3 red line, 3 garis merah. Ya, dia itu nggak memenuhi kriteria itu. Tapi belum lama, baru 2-3 minggu yang lalu, Country Garden, itu perusahaan properti yang terbesar di China, gagal bayar dalam surat utang dolarnya. Dan ini berdampak kemana-mana. Jadi saya kasih ilustrasi ya sedikit, bahwa sebelum terjadi deleveraging, sebelum diketatin sektor properti di China itu sekitar 12% dari GDP China. Kalau dibandingkan dengan Jepang itu sekitar 7,5% dari GDP Jepang. Kalau dibandingkan dengan Amerika, sektor properti itu 5,5% dari GDP Amerika. Kalau kita tambahkan bisnis-bisnis lain selain properti, yaitu kayak home elektronik, AC, televisi, dan lain sebagainya, sektor properti dan turunan-turunannya itu sekitar 30-35% dari GDP China. Sekarang udah turun. Karena sektor properti China sekarang gara-gara ada pengetatan turun dari 12 ke 7. Kalau ditambah dengan turunan-turunannya sekarang mungkin di kisaran 22%. Tapi itu masih signifikan. Dan industri baru di sana seperti industri electric vehicle belum cukup besar untuk menggantikan peran daripada properti di China. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ada juga contagion effect. Karena perusahaan properti di sana kesulitan pendanaan, dia minjem uangnya itu dari trust company melalui trust product. Jadi wealth management product yang dijual kepada masyarakat Tiongkok. Ada isu gagal bayar sekarang. Jadi ada beberapa perusahaan ini nggak bisa bayar kuponnya dari wealth management product yang dijual di sana. Dikhawatirkan akan ada efek contagion. Berikutnya demografinya juga menua dan youth unemployment-nya udah di atas 20% dan debt to GDP ratio-nya juga udah tinggi. Jadi kalau dia mau melontarkan stimulus tidak semudah sebelumnya. Ini data ini menarik, jadi gara-gara kondisi seperti ini, banyak yang menunda menikah, banyak yang menunda punya anak. Kalau kita lihat bagaimana perbandingan antara yang tua dengan yang muda, ke depannya ini diperkirakan lebih banyak orang tua dibandingkan orang muda di Tiongkok. Dan populasi Tiongkok juga akan turun. Di akhir abad ini mungkin tinggal 570 juta jiwa daripada level sekarang. Yang lebih besar malah populasinya India dibandingkan Tiongkok. Nah ini berikutnya, saya mau bahas sedikit mengenai dedolarisasi. Pasti Bapak Ibu sering dengar ya mengenai dedolarisasi. Kayaknya dolar akan hilang, digantikan dengan mata uang lain, ada mata uang baru. Pertanyaannya apakah ini benar-benar real? Apakah ini cuman smoke aja gitu? Cuman sesuatu yang digosipkan aja. Saya kasih datanya ya Bapak Ibu sekalian. GDP Amerika Serikat itu hanya sekitar 1/4 dari GDP dunia. Hanya 1/4, hanya 25%. Perdagangan, ekspor impor Amerika itu hanya antara 10-12% dari volume perdagangan internasional. Tapi penggunaan dolar itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Untuk cross border loan itu 50% dalam dolar. Untuk issuance daripada securities, international securities, sekitar 50%. Forex transaction volume, artinya apa?
Artinya kalau terjadi jual beli mata uang asing, satu kakinya adalah dolar. Dolar dengan mata uang pound sterling, dolar dengan euro, dolar dengan yen. Totalnya itu 89%. Jadi 89% dari transaksi foreign exchange di dunia itu, kakinya satu di dolar, satunya di mata uang lain. Kemudian bank sentral punya cadangan, masih 60% dalam bentuk US dollar. Memang terjadi penurunan, tapi penurunan ini antara lain adalah karena ada kenaikan suku bunga, harga obligasi US Treasury-nya turun. Jadi kalau di mark to market dia pasti turun. Tapi juga ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu alokasi dengan currency-currency baru. Canadian dollar, Swedish krona, Korean won, dan Aussie dollar. Dan juga Bank Sentral Rusia karena di embargo, dia menjual US Treasury-nya dan dia belikan emas. Jadi emas ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dalam cadangan devisa bank-bank sentral di dunia. Jadi sekali lagi, Amerika itu GDP-nya cuma 1/4 GDP dunia, volume perdagangan cuma 12%, tapi mata uangnya masih dominan. Kok bisa? Karena nggak ada lawannya. Saya berikan contoh di sini ya, alasannya itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian kalau kita belajar ekonomi, kita kelar yang namanya M0, M1, M2. Saya kasih contoh di sini adalah M2, M2 money supply. Itu adalah tunai, ditambah checking account, giro, ditambah tabungan, tambah deposito, tambah money market. Di negara-negara yang currency-nya itu boleh dikatakan di-peg dengan dolar, seperti ini ada beberapa negara, Sing dollar, Taiwan dollar, dan lain sebagainya, itu pergerakan daripada M2 money supply, yang titik-titik merah ini, biasanya sejalan dengan kenaikan central bank asset yang biru, dan dengan cadangan devisa bank sentral. Jadi ketiganya ini bergerak bersamaan dengan arah yang sama. Ada juga negara yaitu Meksiko. Meksiko ini juga mirip. Meksiko ini sebenarnya nggak di-peg currency-nya, tapi pergerakan ketiganya juga sama. Jadi kalau M2 money supply-nya naik, bank sentral asetnya juga naik, cadangan devisanya juga naik. Satu ekstrim example adalah Argentina, ya Argentina peso. Ini adalah negara yang currency-nya sangat-sangat volatile dan sangat-sangat lemah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, M2 money supply-nya bisa tinggi, cadangan bank sentral asetnya bisa rendah, cadangan devisa cuma naik sedikit. Yang terjadi di Argentina adalah terjadi devaluasi yang sangat masif. 70% devaluasi, 15%, 25%, 70% lagi. Contoh negara lain adalah Turki. Ya. Berarti kalau kondisi seperti ini artinya mata uangnya bisa tidak stabil. Tapi kita kontraskan dengan yang di kanan. Ini China. China itu M2 money supply-nya tuh naik tajam, tinggi sekali. Tapi bank sentral aset dan juga cadangan devisanya itu boleh dikatakan rata. Tapi kenapa? China itu currency-nya relatif stabil. Kalaupun ada devaluasi, devaluasinya ya 5%, 6%, nggak sampai Argentina 70% devaluasi. Karena mata uang China ini tidak fully convertible. Tidak bisa dijual belikan dengan mudah di luar China. Nggak bisa diperdagangkan di pasar uang di London, di pasar uang di New York. Kalau diperdagangkan, bisa-bisa kejadiannya seperti ini. Karena dia tidak bisa diperdagangkan di pasar uang internasional, kalau kita balik ke sini, renminbi itu hanya sebagian kecil aja dari central bank asset. Nggak ada yang bisa ambil, karena dia nggak bisa diperjualbelikan dengan mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ada banyak masalah di Amerika Serikat. Fiskalnya berantakan. Bahkan pemerintahnya defisitnya itu akan terus melebar. Bisa mencapai 7% GDP. Ya, masalah entitlement, Medicare, Medicaid itu sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh siapapun. Akan tetapi, belum ada pengganti mata uangnya. Yang bisa melawan US dollar itu hanya China renminbi. Tapi sampai saat ini, China renminbi masih belum bisa diperdagangkan di pasar internasional. Karena kondisi di China pun masih bermasalah. Akan makan waktu. Pandangan dari beberapa pakar yang objektif melihat isu ini adalah mungkin 20 tahun lagi baru bisa tergantikan dengan mata uang lain.
Dan ada berita lagi yang bilang, kalau Bapak Ibu baca, ada bank sentral BRICS, itu juga nggak akan terjadi. Karena bank sentral BRICS kalau didirikan, artinya adalah bank sentral China, bank sentral India ini semua akan tutup. Yang ada hanya bank sentral BRICS. Artinya negara-negara tersebut kalau bermasalah, senjatanya kan biasanya ada dua kalau country mengalami suatu krisis. Yaitu adalah senjata moneter dan senjata fiskal. Kalau bank sentralnya di outsource ke bank sentral BRICS, senjata moneternya udah hilang. Jadi nggak mungkin ini akan terjadi. Ya, jadi itu pandangan daripada para orang-orang yang melihat isu ini secara objektif. Saya mau singkat aja mengenai kripto. Ya Bapak Ibu sekalian pernah dengar mengenai kripto, katanya bakal naik menjadi 200.000, 300.000. Ternyata ya memble-memble aja gitu. Ya 20-an ribu. Semalam agak naik dikit hanya karena ada pengadilan bilang exchange traded funds dalam kripto boleh dilakukan. Harganya naik dikit, tapi nggak sampai tinggi sekali. Kenapa itu begitu? Karena Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan kripto itu unfortunately saling terkait satu sama lain. Dari segi kepemilikan, dari segi pinjam-meminjam, jadi dengan adanya satu yang bermasalah, efek dominonya itu masih ada dan masih terasa. Itu penyebabnya kripto sulit untuk benar-benar bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi hal-hal yang kita harus waspadai ke depan, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah mengenai kondisi China. Ini kayaknya akan struggle untuk recover, tapi kita harus waspadai juga. Karena kalau China itu pertumbuhannya melambat, pasti akan ada dampak dari harga komoditas. Kita juga harus waspada dengan yang namanya dumping dari produk-produk China di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kedua, ini pemerintah Amerika defisitnya makin besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, pembelinya itu berkurang. Kalau dulu pembeli surat utang Amerika itu adalah Bank Sentral Amerika. Tapi sekarang Bank Sentral Amerika melakukan yang namanya quantitative tightening. Jadi kalau ada bond yang jatuh tempo, sama dia nggak diganti. Jadi Bank Sentral Amerika udah bukan player lagi. Yang kedua, Bank Sentral Jepang. Dulu banyak sekali bank sentral investor dari Jepang ini belinya US Treasury. Nah sekarang sama Jepang kan mulai di lift itu yang namanya cap terhadap Japanese government bond 10 tahun. Dari 0,5 dinaikin capnya ke 1%. Jadi pasti ada beberapa investor yang memutuskan untuk nggak lagi masuk secara agresif. Dia masih akan masuk tapi tidak seagresif sebelumnya ke US Treasury. Padahal defisitnya makin besar. Dia mesti ngeluarin utang lebih besar. Jadi investor akan meminta kupon atau yield yang lebih tinggi juga. Ada juga masalah dengan struggling medium size dan regional bank di Amerika yang likuiditasnya udah mulai bermasalah dan ada masalah baru, yaitu adalah commercial real estate. Jadi kantor-kantor di banyak kota itu kan makin lama penggunaan space-nya makin berkurang karena ada work from home. Jadi akibatnya kemungkinan pinjamannya bisa bermasalah. Ini bisa harus kita lihat juga dan ada beberapa signs of distress di consumer spending. Tadi Pak Arman juga sampaikan mengenai weather, cuaca juga perlu kita waspadai, dan geopolitik. Geopolitik itu Rusia sama Ukraine belum beres, kita berharap jangan ada lagi tension di belahan bumi yang lain. Hari ini kita akan bicara 3 hal Bapak Ibu sekalian mengenai wealth accumulation dengan pembicara-pembicara yang tertulis di sini. Yang kedua adalah wealth protection, bagaimana bisa memprotek daripada wealth Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah wealth transfer. Wealth transfer ini adalah mewariskan kepada generasi berikutnya. Yang perlu selalu kita ingatkan adalah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ngomong wealth transfer, pastikan Bapak Ibu nggak masuk ke investasi yang salah, investasi bodong. Kalau masuk, ya asetnya jadi nol, apa yang mau diwariskan gitu. Makanya penting sekali edukasi kepada nasabah harus ekstra hati-hati kalau memilih investasi. Kita di BCA memiliki produk-produk kerjasama dengan partner yang sudah kita screen dan memang tujuannya untuk memberikan beberapa opsi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Welma, fitur Welma, ya Bapak Ibu bisa akses ada di My BCA. Kemudian ada beberapa promosi yang kita lakukan di Welma juga. Bebas biaya transaksi sampai 29 Desember 2023, baik di reksadana maupun juga di obligasi. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian gambaran singkat mengenai mitos dan realitas dari performance kinerja pasar dalam 2023 ini.
Pak Raden akan memberikan gambaran secara lebih lengkap lagi mengenai kondisi makro. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.